Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi dan bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun harus lewat video. Ya, mari Bapak Ibu, saya langsung aja. Tema kita pada hari ini adalah berjaga dan berdoalah. Berjaga dan berdoalah. Dan teks firman Tuhannya terambil di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai yang ke-46. Ya, saya akan membaca peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam konteks teks yang kita baca. Di perikopnya adalah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di situ sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang tadi saya sudah baca dalam teks firman Tuhan hari ini adalah peristiwa bagaimana ketika Tuhan Yesus sedang menghadapi satu pergumulan yang berat, yaitu dia dan murid-muridnya berada di Taman Getsemani berdoa. Ia berdoa dan murid-muridnya sedang tidur. Ya, sesungguhnya sangat menyedihkan karena peristiwa ini bukan peristiwa yang gampang untuk terlewati. Tetapi kita perhatikan dalam teks bahwa Yesus pada akhirnya dia menang. Ia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ia tidak gagal, tetapi ia mengalami kemenangan. Nah, akan tetapi yang disayangkan adalah para murid pada saat itu, mereka tidak melakukan satu bagian yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dan memang bagian itu adalah berdoa dan berjaga-jaga. Tema kita hari ini adalah berdoa dan berjagalah. Nah, jadi tema kita adalah berdoa dan berjagalah. Kenapa tema hari ini saya angkat berdoa dan berjagalah? Karena ini adalah sesuai kehendak keputusan rapat perangkat Tuhan untuk menentukan tema pada saat rapat hamba Tuhan menetapkan tema tahunan. Dan hal ini menjadi penting buat kita sebagai orang percaya. Dan teks yang kita baca juga sangat menarik karena di sana ada pesan bahwa kita harus berdoa dan berjaga. Mengapa Yesus mengharapkan para murid untuk berdoa dan berjaga? Sebab pada saat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tahu bahwa akan ada peristiwa berat yang akan terjadi pada saat di Taman Getsemani. Setelah ia berdoa, setelah ia menang, akan ada satu rentetan tantangan yang begitu berat yang akan menimpa dia bahkan para muridnya. Ia tahu, itulah sebabnya ia berpesan agar para murid mengambil sikap berdoa dan berjaga.
Tetapi sayang sekali, para murid justru tidak berdoa dan berjaga, tetapi mereka tidur, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Yesus tidak. Ia memilih untuk berdoa dan berjaga dan berharap kepada Bapaknya, memberi ia kekuatan yang pada akhirnya ia bisa melewati tantangan tersebut. Dan kita tahu bahwa Yesus bisa melewati tantangan itu dan ia mengalami kemenangan yang luar biasa. Akan tetapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah kenapa para murid tidak berdoa, dan apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka tidak berdoa dan berjaga. Nah, hal inilah menjadi kajian penting buat kita sebagai orang percaya, juga ditantang, atau kita harus mengerti mengapa Yesus menyuruh para murid berdoa dan berjaga, dan mengapa peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani ini penting kita pelajari, menjadi hikmat, menjadi pelajaran yang berharga buat kita sebagai orang percaya. Karena orang percaya atau orang Kristen ketika ia tidak berdoa dan berjaga, ia pun bisa jatuh. Ia pun bisa jatuh. Itulah sebabnya penting. Nah, kita akan lihat teks yang Yesus tekankan bagi para murid. Ada dua teks, ada dua ayat. Ya, kita akan baca. Mari kita lihat di ayat yang ayat yang ke-40. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, Yesus sekaligus meminta kepada Petrus untuk berdoa dan berjaga dengan dia, karena memang Petruslah yang diajak dengan dia, dan Petrus dan beserta 2 lagi muridnya, yaitu Zebedius, ya, Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, ya. Ada 2 lagi kawan Petrus yang sangat dekat dengan Yesus pada saat itu, ya, menghampir mereka supaya besar harapan Yesus agar Petrus berdoa. Seperti yang kita tahu bahwa yang pada saat jatuh dan yang menyangkal Yesus ternyata adalah Petrus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah sebab Yesus dengan sengaja menyebut namanya di dalam teks yang kita baca tadi, ayat 40. Tapi sangat disayangkan, memang Petrus pada saat itu lebih menuruti keinginan dagingnya daripada berdoa berjaga sama Yesus, atau berdoa untuk dirinya sendiri, atau berdoa untuk teman-temannya, rekan-rekannya. Tetapi yang memilih untuk tidur karena mungkin lelah, capek dalam perjalanan pelayanan mengikut Yesus. Tetapi itulah, ia pada akhirnya tidak berdoa pada saat malam itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, dan inilah menjadi pertanyaan penting buat kita juga sebagai orang percaya hari-hari ini. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga? Karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan kita, baik itu 1 hari besok, 1 minggu kemudian, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun di masa yang akan datang. Kita semua tidak tahu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi Yesus tahu. Itulah sebabnya Yesus memesankan hal yang penting ini kepada para murid. Dan juga saya percaya ini sekaligus pesan untuk kita semua sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk spesifiknya bagi kita jemaat wilayah 4, ya, baik yang di Kampung 50, yang di KUT 2, dekat perkantoran, bahkan di 7,5. Pesan ini sama untuk kita sebagai orang percaya, untuk terus berdoa dan berjaga. Bagi siapa? Bagi kita secara pribadi, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi saudara seiman, bahkan
buat orang tua kita yang jauh, kita perlu berdoa dan berjaga. Sebab kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita berdoa dan berjaga seperti yang Yesus lakukan, saya percaya kita pasti menang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini pesan penting untuk kita ingat. Kenapa? Ada dua hal yang akan kita pegang dalam prinsip mengapa kita harus berdoa dan berjaga dalam prinsip kebenaran hari ini. Baik, yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, ya. Garis bawahi kata jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama, ingat bahwa kenapa kita berdoa dan berjaga, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi betapa pentingnya kita berdoa dan berjaga. Bagaimana kita harus melangsungkan kata atau melakukan atau mempraktekkan kata berdoa dan berjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Simple Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bagaimana itu? Kalau ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan begini: apakah kita berdoa dan berjaga itu pada saat kita makan berdoa, pada saat tidur berdoa, pada saat bangun tidur berdoa? Apakah itu sudah cukup? Saya katakan itu sudah baik, itu sudah bagus Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari kata berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, ini kata kerja yang tidak ada putusnya Bapak Ibu. Berjaga-jaga adalah kata kerja, berdoa juga adalah kata kerja. Artinya aktif, bukan pasif. Kalau aktif berarti ini membicarakan kata berjaga dan berdoa. Kok time limitnya itu tidak dibatasi pada saat kita makan berdoa, pada saat kita tidur berdoa, pada saat bangun tidur berdoa. Tidak Bapak Ibu kasih Tuhan. Ataupun time limitnya tidak dibatasi pada saat kita hanya datang bersekutu berdoa. Pada saat hari ini kita bersekutu karena ini adalah hari di mana kita berkumpul walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi tidak membatasi sukacita kita bisa mendengar firman Tuhan. Nah, saya katakan lagi, bukan hanya saat kita bersekutu berdoa pada hari ini. Time limitnya tidak cukup Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang kita kerjakan ini sudah sangat baik. Tapi konteks kata berjaga dan berdoa adalah ini berbicara tentang waktu yang terus menerus kita miliki di dalam hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa dan berjaga artinya hati ini tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan Bapa di atas di surga, ya dalam nama Yesus. Di mana itu? Coba misalkan gini, kita naik motor pada saat kita datang, mungkin kita datang belanja kosong-kosong, di sana kita bisa berdoa dalam hati. Saat kita pergi bekerja, saat kita pulang, saat kita masuk rumah, saat kita keluar. Jadi kata berjaga dan berdoa itu ada di sana Bapak Ibu, tidak lepas dari setiap waktu yang kita miliki, kapanpun, sehingga tidak ada celah buat kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan pasti datang Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tidak bisa menghindari pencobaan, kita tidak bisa menghindari tantangan. Buktinya saat ini COVID-19, pernah ada prediksi hamba-hamba Tuhan berkata, oh mungkin tahun depan kita akan bisa sidang raya, mungkin aja COVID ini sudah bisa berlalu. Boleh kita berprediksi, tapi kita tidak bisa menetapkan, karena kita tidak tahu apa betul COVID itu akan berhenti tahun depan. Buktinya hari-hari ini kita lihat semakin berkembang dan berkembang. Ya, itu artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa tantangan ini kita nggak bisa hindari, tetapi kita tetap bisa berdoa dan berjaga-jaga agar kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tidak khawatir, kita tidak menyangkal iman kita. Seperti Petrus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Petrus?
Karena waktu pada saat Yesus minta dia berdoa, dia tidur. Apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali, sehingga dia bertobat gara-gara ayam yang berkokok. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudari yang saya cintai, dimanapun berada saat ini, penting untuk kita ingat, berdoa dan berjaga itu biarlah menjadi lifestyle dalam hidup kita atau gaya hidup kita, ya. Jadi mungkin ketika apakah kita bisa berdoa pada saat kita lagi KKR? Apa itu KKR? Kombur-kombur rarat. Ya, kalau KKR yang kita sudah bicarakan itu udah melenceng, ya mungkin udah membicarakan orang lain, atau membicarakan dosa orang, atau menghakimi, kan itu tidak membangun. Kita berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya agar saya juga tidak terjerumus dan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, KKR itu adalah cobaan ringan, tetapi menjadi sebuah tantangan juga buat kita. Akhirnya kita jatuh dalam dosa karena kita membicarakan orang. Lebih bagus kita membicarakan firman Tuhan. Kita nggak usah merasa terzalimi ketika orang berkata, wah terlalu rohani orang ini ya, ngomong firman Tuhan terus dimanapun berada. Kita bisa bijaksana. Tidak hanya firman Tuhan kita bisa bicarakan, kita bisa bicara hal-hal yang membangun, yang terinspirasi, yang banyak bahannya, ya. Contoh misalkan, ya dalam bekerja kita harus profesional. Ketika kita beribadah kita juga harus sungguh-sungguh. Ketika kita di rumah kita menjadi orang yang luar biasa di rumah, penuh kasih. Kita bisa banyak hal yang kita bicarakan tanpa harus bicarakan orang lain. Tapi itu tadi dalam konteks KKR, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya tidak sedang bahas KKR sekarang, kombur-kombur rarat, tetapi saya sedang menyampaikan bahwa kita harus berdoa setiap waktu agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ya, dimanapun, kapanpun, kapan roh mengingatkan kita, ya. Tidak harus mengambil sikap pada saat tidur, saat makan, saat pergi beribadah. Itu menurut saya sudah bagus. Tetapi limit time-nya tidak ditetapkan seperti itu untuk kata berjaga dan berdoa. Ini berbicara kapanpun, dimanapun kita berada, saat bekerja, saat di rumah, saat makan, tidak makan pun. Ketika Roh Kudus datang di sana mengingatkan kita, mari berdoa. Kita berdoa. Apa tujuannya? Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa dan berjaga? Kita lihat tadi di ayat yang ke-41 ada bagian, yaitu roh memang penurut tetapi daging lemah. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah, ya. Jadi mengapa kita harus berdoa dan berjaga? Karena roh kita adalah roh yang penurut kepada Tuhan, kepada firman, tetapi daging kita tidak. Kapan saja daging ini akan membawa kita ke dalam keinginan-keinginan yang menjatuhkan kita, ya, ke dalam keinginan-keinginan yang menjatuhkan kita. Berulang-ulang ia akan membawa kita untuk jatuh, karena memang ia ini lemah, ya, daging ini lemah. Tetapi orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga pasti tidak akan memberi celah bagi dagingnya untuk lemah. Karena disitulah rahasia kekuatan Yesus bisa melewati tantangan yang begitu berat, ya. Ia sebagai tubuh insani yang sempurna pada saat itu, ya, meskipun ia punya kuasa, tetapi sebagai manusia ia tetap merasakan sakit, ia tetap merasakan capek, haus, segala macam yang kita rasa, ia rasa Bapak Ibu. Itu sebabnya berdoa dia, berjuang dia berdoa. Jadi ini penting bagi kita, karena kita tahu bahwa daging kita lemah. Yesus sudah memberi contoh bagi kita, ya. Dan kita sudah mempelajari bagaimana apa yang terjadi terhadap Petrus dan para murid yang lain. Karena mereka tidur pada saat tantangan, maka mereka lari terbirit-birit. Mereka ketakutan, tertekan. Kenapa? Karena
mereka tidak berdoa pada saat itu. Tapi saya yakin ketika mereka berdoa dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berdoa untuk kekuatan bagi dirinya menghadapi tantangan, Yesus sudah menyampaikan pasti mereka kuat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, pada akhirnya mereka tetap bisa menang karena mereka kembali kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan mereka mungkin Bapak Ibu, mungkin mereka berdoa sungguh-sungguh ya, karena peristiwa selanjutnya kita tidak baca selanjut teks-teksnya, tetapi memang di dalam Kisah Para Rasul bahwa para murid memang kerjanya berdoa ya. Jadi memang betul, sehingga pada saat mereka sering berdoa, sering berkumpul dan berdoa, wow, peristiwa-peristiwa yang dahsyat datang menghampiri mereka Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga mereka penuh kuasa, penuh urapan. Ternyata orang yang berdoa, orang yang berjaga-jaga, rahasianya akan memiliki kuasa di dalam Tuhan, memiliki kuasa dalam menghadapi hidup ini. Sehingga tantangan seberat apapun, ketika kita bersama Tuhan, kita berdoa, Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberi kita kekuatan. Percaya Bapak Ibu. Jadi mari saya ajak kita untuk tetap setia berdoa dan berjaga bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita, bagi saudara seiman dimanapun kita berada. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertatap muka, mari kita tetap memiliki sikap yang baik untuk mempunyai prinsip seperti firman Tuhan, seperti yang Yesus pesankan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Di depan ini kita tidak tahu. Tetapi kalau kita berdoa dan berjaga, kita akan niscaya kuat, kita akan diberi hikmat, kita akan tetap kuat dan tidak akan jatuh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percaya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengerti dan memahami betapa pentingnya berdoa dan berjaga. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan firman ini jangan kita hanya dengar dan kita tidak lakukan. Kita adalah orang yang rugi ketika kita tidak melakukan firman ini. Simple, berjaga dan berdoa dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan ini. Kami percaya firman yang kami dengar akan kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika tantangan datang, ketika cobaan datang, kami pasti tidak akan jatuh. Walaupun mungkin kami jatuh Tuhan, tapi Tuhan kami tidak akan tergeletak karena kami sudah berdoa dan berjaga. Dan kami percaya Bapa, ketika kami berdoa berjaga dalam kehidupan kami, kekuatan kuasa yang dari Tuhan akan menyertai kami, hikmat yang diberi Tuhan akan menolong kami untuk menghadapi setiap tantangan dan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.